Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini ada aku Elia Diandasani dan Aku Alisha Naura. dan kita berdua dari kelas 8 Umar bin Khattab. Nah sebelum itu aku mau nanya ini Asya, kita bikin video bakal ngapain sih? Jadi kita bakal bikin video. Kita pengen bahas santai aja sih tentang hal yang menurut aku tuh agak penting dibahas untuk anak-anak sekarang, yaitu Adalah bijak mengikuti tren, menjadi bagian dari perkembangan tanpa kehilangan jati diri. Nah iya nih, dan di sini pasti tahu kan tren itu pasti suatu hal yang booming dan pasti kita semuanya tahu deh kayaknya tren-tren tuh sekarang lagi apa, misalnya tren labubu gak sih? Iya, itu bener banget, tren labubu. Terus sekarang yang baru lagi apa sih? Apalagi ya? Itu nggak sih yang Dubai coklat sampai ngantri gitu? Iya, isi coklat tuh pistachio, tapi Iya. akhirnya diganti sama bihun. Itu sih agak Ya. Nah, pokoknya di sini kita mau ngebahas tapi kita mulai dari pengertian dari tren tersebut. Tren itu apa sih, Asya? Jadi tren itu adalah hasil dari keinginan manusia untuk terhubung dan merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Ini itu merupakan insting dasar manusia loh teman-teman. Lalu untuk psikologi di balik tren, orang-orang tuh kayak cenderung mengikuti tren karena rasa takut tertinggal atau FOMO. Nah, rasa ingin tahu juga dan kebutuhan untuk diterima dalam suatu kelompok sosial. Bentar-bentar. FOMO itu singkatan dari apa sih? Jadi teman-teman, FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya takut tertinggal suatu tren. Nah, jadi mungkin kita juga semuanya ini orang-orangnya FOMO. Tapi kebanyakan besar pastinya kalau misalnya ada tren yang lagi trending banget, banyak yang FOMO. Ya bener banget tuh. Contoh trennya apa nih yang lagi populer? Mulai dari fashion, gaya hidup, serta apa lagi? Serta challenge-challenge terbaru di media sosial dan juga penggunaan aplikasi terbaru. Ya, itu Kayak tren-tren bikin video-video gitu gak sih? iya kan banyak ya di zaman sekarang itu. Kayak di aplikasi mana aja nih kira-kira? Kebanyakan biasanya suka ada di aplikasi TikTok kan. Terus juga mungkin ada yang bikin di Reels Instagram atau Betul. YouTube. Kayak Reels tuh kayak TikTok versi Instagram sendiri gak sih? Iya, bener. Nah, setelah ngomongin pengertian dan dari contoh-contoh beberapa tren yang kita mungkin harus mulai waspadai, pasti kita tuh semua hal di dunia ini punya dampak buruknya dan bahayanya. Jadi sekarang aku bakal ngomongin tentang bahaya dalam mengikuti tren tanpa kebijaksanaan. Yang ada 3 nih yang bakal kita hilang tuh. Apa yang aja? harus kita waspadai itu misalnya 1, kehilangannya jati diri. Wow, itu sih agak serem ya kalau kehilangan Deep jati banget diri. ya artinya. Soalnya kayak kalau misalnya yang hubungan sama jati diri tuh udah berhubungan ngomongin tentang kita dan orang lain. Bener banget itu. Terkadang dalam keusahaan mengikuti tren, kita kehilangan usaha dalam mengenal diri kita sendiri. Jadi karena kita pengen ngikutin standar orang lain, kita akan kehilangan keunikan serta identitas pribadi dari kita. Itu sih agak deep ya. Deep banget nih, aduh. Kayak kita mengikuti standar orang lain yang sebenarnya kita tuh nggak suka juga sih. Jadi Ya. kita bingung arahnya kemana. Standar TikTok tuh misalnya kita ngikutin hubungan, misalnya nih ya, ini kan pacaran nih hal yang haram ya. Cuman kalau misalnya kita ngikutin standar TikTok tuh sama aja, meskipun kita sebenarnya nggak suka sama gaya hubungan mereka di TikTok, tapi kayak orang-orang tuh pada pengen kalau misalnya bilang kalau suatu hubungan tuh harus ngikutin standar TikTok Iya. biar perfect. Nah itu sangat gak sehat Enggak ya, guys, not karena good. orang-orang setelah dipikir-pikir kan orang tua kita juga nggak ada tuh ngikutin standar TikTok. Iya, aduh zaman kapan ya itu? Iya, nggak ada tuh TikTok ya. Yang kedua adalah efek keuangan. Nah, ini nggak cuma ke jati diri, bisa juga berpengaruh ke dalam finansial kita. Misalnya kita orang yang mengeluarkan suatu uang ataupun kebutuhan lain untuk membeli suatu barang ataupun pakaian-pakaian yang terkini, dan juga mencoba untuk hidup seperti standar-standar dalam sosial media yang tidak sesuai dengan finansial kita sendiri. Jadi misalnya kita maksain buat misalnya jadi kayak bisa hidup kayak orang lain, itu tuh nggak banget guys, karena nggak semua gaya hidup itu cocok buat kita. Karena semua
bisa tuh kayak punya pasarnya sendiri dan belum tentu kita itu pasarnya mereka gitu. Betul. Not everything is on our level lah. Ya, itu ya, dia bahasa singkatnya. Dan yang terakhir ada apa sih, Asya? Yang terakhir itu ada kesehatan mental ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengikuti tren yang nggak sesuai dengan diri kita itu bisa menimbulkan kecemasan, stres, sampai kita tuh nggak ada puas gitu loh, nggak ada habisnya gitu. Karena tren itu nggak bakal habis gitu nggak sih? Iya benar, nah itu makanya dia. kita pengen lagi dan pastinya yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oke, jadi jangan over ya kalau misalnya lihat tren. Nah sekarang kita akan punya tips-tipsnya nih gimana bisa kita semua bijak dalam mengikuti tren atau melihat tren yang sedang trending di sekitaran kita. Yang step pertamanya apa sih, Asya? Step yang pertama itu kita harus kenali diri dan nilai pribadi. Jadi kita sebelum mengikuti suatu tren itu, kita tuh harus mikirin dulu apakah tren itu sesuai dengan kepribadian kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Kalau nggak sesuai kan nanti nggak enak juga ya kita ngikutinnya. Terus yang kedua itu ada evaluasi dampaknya. Nah kita itu harus pertimbangin dulu dampak tren terhadap keuangan, kesehatan, atau hubungan. Karena nggak semua tren itu membawa dampak positif ya teman-teman. Jadi pilihlah dengan bijak. Nah jadi kalian kalau misalnya mau ngikutin suatu tren itu boleh aja kok, tapi kan harus tahu konsekuensi dan pertanggungjawaban lebih jika kalian melakukan tren itu. Bagi tren-tren yang lumayan berbahaya ya. Iya. Dan yang ketiga adalah jadikan tren sebagai inspirasi dan bukan kewajiban. Mungkin karena kewajiban itu sebenarnya beda lagi ya. Jadi kalau misalnya tren dijadiin kewajiban, kayak semua orang tuh harus ngikutin tren itu sebenarnya nggak baik. Jadi jadikan inspirasi tambahan aja. Misalnya dalam gaya hidup dan pokoknya gunakan tren untuk memperkaya dan bukan untuk mengendalikan diri kamu sendiri. Dan yang keempat adalah fokus pada kualitas dan bukan kuantitas. Nah, seperti apa sih? Misalnya, pilih tren yang bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang dan bukan hanya jangka dalam sementara. Karena kalau misalnya bermanfaat dalam jangka panjang, itu dapat membantu kalian di masa depan juga loh, dan memberikan mungkin step awal dalam kesuksesan kalian. Dan yang terakhir ada berhenti menolak jika tidak sesuai dengan diri kalian. Iya gak sih? Iya benar banget itu. Misalnya, tidak semua tren yang perlu diikuti itu pastinya bukan tren yang baik ya. Dan dengan itu kalian perlu berani untuk menolak dan stop jadi people pleaser ya. Ya itu benar banget yang people pleaser. Nah, ya. Karena apa sih misalnya? Karena kayak kalau misalnya kita maksain juga ikut trennya, kayak yang tadi nih, yang tadi aku bahas, kita bakal ada kesehatan mental yang terganggu gitu, kita bisa stres atau apa karena capek ya jadi people pleaser. Iya, karena selain itu juga buat stop jadi people pleaser itu adalah tanda apa sih? Dan tanda kedewasaan ya teman-teman. Bener banget. Dewasa itu bukan dinilai dari umur aja, tapi pemikiran kita. Dan ini tanda kedewasaan dalam stop jadi people pleaser ini merupakan tanda kedewasaan yang baik kok, dan bukan yang buruk. Kita mungkin ada sedikit cerita inspiratif. Ini bukan inspiratif banget, tapi kita memiliki contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari tentang orang yang FOMO dalam mengikuti tren. Kayak gimana aja sih Asya misalnya? Jadi yang pertama itu aku pernah lihat ada, bukan ngomongin ya, tapi kayak lebih ke kita cari hal baiknya gitu. Dari misalnya tren Labubu ini kan, ini tuh lumayan mahal ya Labubu, terus juga kayak manfaatnya ya keychain, only keychain gitu. Dengan harga yang mahal itu buat keychain menurut aku tidak worth it ya. Lebih baik. Mungkin karena emang mereknya Pokmart yang sudah terkenal di mana-mana. Tapi sebenarnya aku ada punya triks aja dikit. Kalau misalnya barang yang sekarang tuh lagi ngetren bakal mahal banget, tapi beberapa tahun kalau misalnya sudah sepi peminat, harga mereka tuh bakal turun banget. Dan aku saranin kalau misalnya kalian gak pengen banget, kan gak perlu beli pada saat itu juga, dan kalian bisa nunggu setelah harganya mulai diskon. Nah itu sebuah tips ya guys. Tapi sebenarnya aku punya cerita pribadi sih. Kamu tahu ini nggak yang ini apa sih? Yang topi gitu, terus nanti ada ininya. Jadi kayak telinganya tuh bisa ting-ting gitu ya, kan. iya, Dulu iya. kan pernah viral gitu ya di tahun 2019, 2020 gitu. Betul. Terus kan aku juga kayak punya. Oh my god. Terus kan aku kayak minta gitu ya, minta beliin, kayak aku kayak, "Ma, minta beliin dong ini." Karena kayak kayak bagus. gemoy banget. Ini saudara aku punya, kok aku nggak punya sih. Terus kata ayahku itu nggak usah lah, paling juga bentar lagi nggak akan ngetren lagi, percuma, dan bener buktinya aja. ya Ya kan? sekarang
Bahkan yang pakai itu malah dibilangnya jamet loh guys. Iya, malah Ya, dibilang mungkin- kayak childish gitu Iya, ya. karena emang zamannya udah beda juga sebenarnya. Ya gitu dia salah satu cerita inspiratif. Dan itu adalah gimana nunjukin contoh nyata kalau misalkan harus nyantai dan jangan buru-buruin diri kalian Iya. buat suatu tren. Prioritaskan apa yang kalian butuhkan ya guys, bukan apa yang kalian inginkan. Nah iya, soalnya tren itu kan bakal terus-menerus ada dan jati diri kita tuh cuma satu doang, cuman ini kalian yang real tuh cuman ini aja. Dan makanya kalian bakal jadi personality-nya bermacam-macam kalau misalnya kan ngikutin tren terus. Jadi teman-teman, aku punya nih sedikit pesan inspiratif dalam bijak mengikuti tren terkini. Kata-kata hari ini. Jadi teman-teman, trennya itu datang dan pergi bagaikan ombak di pantai ya. Tapi selalu ingat kalau nilai diri kalian itu bukan ditentukan oleh seberapa cepat kalian mengikuti arus, tapi oleh seberapa bijak kalian memilih jalan. Paham? Paham? Coba aku bilang lagi ya, tren akan terus berubah, tetapi jati diri adalah hal yang harus kita pertahankan. Maka dari itu, yuk kita muajak dalam mengikuti tren yang berseliweran di sekitaran kita. Nah, mungkin itu adalah pembahasan kita hari ini tentang tren bijak dalam mengikuti tren. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Tetap jadi diri sendiri di tengah dunia yang terus berubah. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.